Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Asih Kurnia Putri dengan nomor NPM 1970064012 dengan mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi K03. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Triadi Eskom dan Mkom. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan tentang manajemen sistem informasi pada suatu perusahaan dalam negeri yaitu PT Pertamina. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu definisi tentang manajemen sistem informasi sendiri. Jadi artinya yaitu proses pengolahan teknologi informasi yang semakin kompleks dan penting mencakup beberapa dampak peran dari manajemen teknologi informasi itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada tata kelola teknologi informasi. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya itu untuk memutuskan siapa yang membuat keputusan teknologi informasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada peran dari sistem informasi. Nah, yang dimaksud adalah untuk mengalihkan fokus dari aplikasi pengiriman menjadi integrasi sistem dan pengembangan infrastruktur, serta persaingan yang harus, maksudnya persaingan yang terus-menerus antara outsourcing dan insourcing menjadi cara untuk organisasi sendiri itu sendiri bertahan hidup. Nah, di sistem informasi manajemen yang sering disebut atau disingkat SIM itu memiliki beberapa aktivitas. Nah, yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pengendalian, dan yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Nah, langsung saja ya ke contoh kasus PT Pertamina itu sendiri. Jadi di PT Pertamina sendiri itu perancangan, penerapan, dan pengelolaan SIM itu agak mahal dan agak sulit ya. Di samping mahal dan sulit barusan, itu ada beberapa faktor yang membuat SIM itu menjadi semakin diperlukan. Antara lain itu bahwa manajer harus berhadapan dengan lingkungan bisnis yang semakin rumit. Itu salah satu alasan dari kerumitan semakin meningkatnya dengan munculnya peraturan pemerintah. Sangat disayangkan ya, dari lingkungan bisnis itu nggak cuman rumit aja, tapi juga dinamis ternyata. Oleh itu, manajer itu harus membuat keputusan dengan cepat, terutama dengan munculnya masalah manajemen dengan informasi keseluruhan, munculnya pemecahan yang memadai. Jadi mau nggak mau itu manajer tuh harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kemudian sistem informasi itu manajemen sendiri atau SIM bukan sistem informasi yang keseluruhan teman-teman, karena tidak semua informasi di dalam organisasi dapat dimasukkan secara lengkap ke dalam sebuah sistem yang otomatis ternyata. Aspek utama, contohnya dari sistem informasi akan selalu ada di luar sistem komputer, itu sudah pasti. Karena mengingat begitu pentingnya peranan dari manajemen sistem informasi, maka sudah sewajarnya semua kegiatan perusahaan menerapkan manajemen sistem informasi demi efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan itu sendiri. Karena untuk mencapai target perusahaannya, itu yang sudah pastinya. Kemudian kita bisa membandingkan nih tingkat efektivitas perusahaan antara dua perusahaan, antara yang menggunakan manajemen sistem informasi dengan yang tidak menggunakan. Sistem informasi manajemen pada PT Pertamina sendiri ternyata pada tanggal 17 September 2003 itu berubah bentuk menjadi PT Pertamina Persero berdasarkan PP nomor 31 tahun 2003. Undang-undang tersebut antara lain itu mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu. Bisnis sektor hulu itu Pertamina yang dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia dan luar negeri meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi yang pertama, kemudian produksi, serta transmisi minyak dan gas atau migas ya. Kegiatan tersebut itu untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut. Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran ternyata, serta aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan energi panas bumi dan coal bed metan atau disebut CBM ya. Aktivitas eksplorasi dan produksi panas bumi oleh Pertamina sepenuhnya dilakukan di dalam negeri dan ditunjukkan untuk mendukung
program pemerintah menyediakan itu 10.000 megawatt ya. 10.000 megawatt listrik tahap kedua. Kemudian di samping itu Pertamina mengembangkan CBM atau juga dikenal dengan gas metana batubara atau GMB dalam rangka mendukung program diverifikasi sumber energi serta peningkatan pasokan gas sendiri itu nasional didukung oleh pemerintah. Nah, sistem informasi yang digunakan oleh PT Pertamina sendiri itu ternyata menggunakan berbagai sistem informasi untuk menunjang operasi bisnis. Nah, salah satunya itu sistem informasi yang digunakan yaitu adalah procurement system. Nah, procurement system itu sendiri adalah pemilihan sumber, terus pemesanan dan perolehan barang dan jasa. Barang dan jasa ini biasanya diperoleh dari sumber luar. Dalam menjalankan procurement system ini sendiri, PT Pertamina itu khusus menggunakan bantuan program MySAP atau MySAP bisa disebut dan approach. Tulisannya approach dalam memilih vendor terbaik. Nah, tahap-tahap dalam procurement system ini itu ada beberapa. Yang pertama itu ada penentuan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada penentuan sumber pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga itu ada pemilihan vendor yang tadi itu yang dijelaskan. Yang keempat itu ada pemrosesan purchase order atau PO, sistem PO. Yang kelima itu ada pemantauan purchasing order atau PO. Nah, yang keenam itu ada penerimaan produk. Nah, yang ke-8 ada verifikasi invoice. Nah, yang terakhir itu ada proses pembayaran. Kemudian komponen sistem informasi yang digunakan Pertamina sendiri itu memakai dan menjalankan sistem informasi yang terdiri dari user dan spesialis. Jadi punya user sendiri dan spesialis ya, Pertamina sendiri. Nah, user atau unit procurement itu semua orang yang menggunakan sistem informasi, sedangkan spesialis itu teknisi dan supervisor. Nah, maksudnya itu orang-orang yang mempunyai keahlian dan menggunakan sistem tersebut. Nah, kemudian dalam setiap aktivitas sistem informasi, sumber daya spesialis dan user itu pasti terlibat. Nah, perangkat keras atau hardware yang digunakan procurement system PT Pertamina sendiri itu yang pertama ada PC workstation, yang kedua itu ada server, yang ketiga ada LAN, yang keempat ada printer. Nah, kemudian sumber data procurement system PT Pertamina sendiri itu yang pertama ada purchase requisition atau PR, yang kedua itu ada vendor quotation itu atau RFQ biasa disebutnya. Nah, yang ketiga itu ada request for quotation atau RFQ yang tadi, maaf. Nah, yang keempat itu ada purchase order atau PO. Di sistem informasi manajemen sendiri khususnya untuk PT Pertamina, jadi ada tipe sistem informasinya. Yang salah satunya itu ada operation support system ya, biasa disebut. Nah, yang pertama itu transaction process system atau bisa disebut TPS. Nah, TPS sendiri itu sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk mengoperasi data transaksi bisnis rutin. Nah, TPS yang digunakan oleh PT Pertamina itu berupa pencatatan transaksi penjualan kepada konsumen dan pembelian material di dalam procurement system tadi, serta pencatatan inventory. Procurement system pada PT Pertamina itu dimulai dengan pemenuhan kebutuhan yang didasarkan pada permintaan dari pelanggan dan permintaan dari Pertamina sendiri. Kemudian setelah kebutuhan ditentukan, maka selanjutnya ditentukan sumber pemenuhan kebutuhan. Nah, lalu untuk mengidentifikasi vendor sendiri itu dapat menggunakan sistem dan data dari pembelian sebelumnya. Setelah vendornya dipilih, maka dibuat PO atau purchase order dengan mengidentifikasi
vendor dan mengkonfirmasi produk dan jasa yang dipesan, jumlah yang dibutuhkan, dan harga yang disetujui. Setelah purchase order dibuat dan dikirim ke vendor, kemudian supplier mengantarkan produk tersebut ke Pertamina. Oleh karena itu, langkah berikutnya dalam proses procurement yaitu memasukkan good receipt. Good receipt itu dilakukan saat produk diterima dalam gudang Pertamina. Penerimaan produk dapat diposting ke dalam SAP menggunakan inventory management. Untuk pembayaran pembelian material tersebut, sistem akan mencatatkan transaksi general ledger. Kemudian yang kedua itu ada proses control system atau biasa disebut PCS, yang merupakan sistem yang membantu organisasi dalam hal evaluasi dan kontrol pada PT Pertamina, terutama dalam procurement proses sistem ya, digunakan untuk pemantauan order pembelian material khususnya. Jadi proses order itu dapat diubah bahkan dapat dibatalkan dalam tahap monitoring. Nah, selain itu PCS atau Process Control System juga digunakan untuk memverifikasi invoice yang diterima pada procurement system melalui komponen logistik invoice verification. Nah, verifikasi ini tuh berguna untuk memeriksa keakuratan invoice tersebut. Jadi sistem melakukan 3 cara pencocokan akuntansi pada invoice, yaitu purchase order, good receipt, dan invoice. Nah, yang ketiga itu ada Enterprise Collaboration System. Nah, atau disebut ECS. Itu merupakan sistem informasi yang membantu organisasi dalam hal komunikasi pada PT Pertamina tersendiri. Jadi dalam membantu organisasi itu menggunakan sistem untuk terhubung antar pihak internal perusahaan dan terhubung dengan pihak luar atau pemasok ya, atau vendor dan pembeli termasuk dalam hal negosiasi. Itu penting. Pertama tadi itu kan ada operation support system ya. Nah, yang kedua itu ada manajemen support system. Nah, yang pertama itu ada manajemen informasi sistem. Jadi PT Pertamina itu menyediakan laporan informasi, khususnya pelaporan informasi yang penting seperti neraca, laporan laba, rugi perusahaan. Nah, dalam hal transaksi pembelian material, maka adalah pelaporan mengenai kecocokan antar purchase order dan good receipt dan invoice tadi yang pertama. Nah, yang kedua itu ada decision support system atau bisa disebut DSS. Jadi DSS ini menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan. Jadi pembuat keputusan ya. Nah, PT Pertamina itu menggunakan procurement proses itu dalam hal menyeleksi vendor untuk pembelian material dan menentukan jumlah barang yang dipesan untuk DSS sendiri ya. Nah, yang ketiga itu ada Executive Information System. Jadi PT Pertamina itu menggunakan sistem informasi ini untuk membantu top manajemen mengakses ringkasan dan grafik tertulis mengenai elemen kunci kinerja organisasi dan mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama dan yang utama. Nah, dari penjelasan aku yang saya di atas tadi, ternyata itu setelah kita kontrol secara terdistribusi nih di unit-unit Pertamina, ternyata itu tetap muncul isu-isu fundamental terhadap ERP ya khususnya. Nah, jadi kita di sini akan mengidentifikasi nih permasalahan sistem informasi dalam procurement system itu terhadap PT Pertamina sendiri. Nah, yang pertama itu isunya itu tentang SDM, sumber daya manusia. Jadi yang pertamanya itu isunya itu tentang SDM nih. Nah, ternyata tuh SDM tersebut itu terbatas. Maksudnya terbatas itu jadi sumber dayanya tentang keterampilan terus kompeten itu sulit. Jadi sulit untuk memberikan solusi bagi unit dan pusat. Jadi kayak SDM-nya itu nggak kompeten deh intinya. Nah, di samping nggak kompeten, kurang terampil juga. Nah, yang kedua itu ternyata nggak semua user memahami SAP dengan baik. Nah, mungkin jalan keluarnya harusnya di training dulu ya, biar user itu memahami SAP dengan baik. Gimana sih menggunakan SAP dengan baik dan benar itu sendiri, jadi perlu training. Nah, yang ketiga itu user belum menggunakan sistem dengan tertib, balik lagi. Jadi biar
semua berjalan dengan bagaimana mestinya, itu diperlukan training, harus karena training itu diperlukan untuk perusahaan yang besar. Kemudian user terlibat dalam proses data sehingga kurang fokus pada bisnis ini. Jadi cuman fokus di datanya aja, jadi bisnis intinya itu nggak fokus si user. Kemudian, nah balik lagi, pelatihan belum dilakukan dengan optimal. Tadi SDM, nah yang kedua itu ada proses dan change management. Nah yang pertama itu tidak adanya standarisasi proses. Kemudian perubahan yang dilakukan satu unit itu mengakibatkan masalah lebih rumit. Jadi kalau misalnya diubah satu unit aja, itu ke bawahnya pasti rumit atau berantakan ya. Nah yang ketiga itu tidak adanya kepatuhan terhadap proses. Sama aja yang kayak pertama ya, intinya. Nah terus yang keempat, SOP diinterpretasikan berbeda-beda tanpa terkendali. Jadi balik lagi tentang training yang tadi aku jelasin yang pertama ya. Terus yang ketiga itu ada sistem. Jadi isu-isu fundamentalnya itu yang ketiga ternyata adalah sistem. Nah yang pertama itu isu-isunya itu kenapa sih di sistem? Jadi sistem itu lemah untuk mengontrol atas proses transaksi tanpa tutup buku. Tuh. Kemudian yang kedua itu komitmennya ternyata lemah karena kontrol tersebar. Yang ketiga itu tidak maksimalnya pemanfaatan fungsi-fungsi dan user EID SAP. Terus yang terakhir, sulitnya kontrol terhadap user yang tidak tertib. Nah, kemudian selain itu ternyata desentralisasi juga telah menimbulkan deviasi proses yang sangat signifikan dan tidak adanya standarisasi proses. Kemudian itu ketidakmampuan menerapkan standarisasi itu menimbulkan adanya fleksibilitas ya yang tinggi bagi user untuk melakukan deviasi dan berbagai SOP yang ada. Pada berbagai proses prosemen sendiri terdapat isu-isu fundamental yang terjadi. Nah, salah satunya yaitu ya tadi tentang process requisition atau PR. Itu memiliki isu PR itu tidak selalu dibuat sebagaimana ditetapkan dalam SOP. Nah, yang kedua itu proses FK atau question memiliki isu diantaranya itu penunjukan langsung dan tidak menggunakan service master ya. Nah, yang ketiga itu proses penerbitan purchase order atau PO memiliki isu pembuatan PO tanpa PR. Yaitu. Nah, yang keempat atau selanjutnya itu proses good receipt memiliki isu tidak tepat waktu. Jadi terlambat, tidak tepat waktunya. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima, proses invoice verification memiliki isu banyak ditemukan kesalahan pada invoice ternyata. Jadi invoice-nya tuh banyak ditemukan isu ternyata teman-teman. Dan yang terakhir, proses account payable memiliki isu direct FI atau posting untuk item-item kecil dan sundry. Jadi tanpa PR atau purchase order tadi ya. Teman-teman mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Jadi saya menarik kesimpulan nih dari materi studi kasus yang tadi itu. Saya memiliki kesimpulan. Jadi yang kesimpulan pertama itu penerapan implementasi sistem informasi manajemen di PT Pertamina itu membawa banyak manfaat yang cukup baik sebagai penunjang keberhasilan perusahaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan ya. Nah, yang kedua itu memberikan informasi yang lebih akurat sehingga perusahaan PT Pertamina bisa memperkirakan dan membidik target pasar agar tetap dengan perencanaannya dari awal sampai akhir ya. Terus yang ketiga itu mungkin memberikan nilai yang inovatif dan kreatif dalam menciptakan produk baru dan tentu saja akan menumbuhkan minat konsumen dalam membeli produk-produk terbaru dari PT Pertamina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan atau pengucapan kata saya banyak kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.